Saat orang ini lari, ia menginjak telur dan pecah. Lalu ada monster yang matanya terbuka. Jadi ceritanya di tengah laut ada sepasang kekasih yang terjebak. Mereka terombang-ambing di tengah badai. Saat melihat sebuah pulau, mereka memutuskan untuk menepi. Si cewek ngajak cowoknya untuk segera naik ke darat, tapi cowoknya ingin mengikat kapalnya terlebih dahulu. Lalu cewek ini pun duluan naik ke daratan. Saat berlari tak sengaja ia menginjak telur. Lalu wanita ini pun berteduh di bawah pohon besar. Ternyata saat telur itu ia injak, ada predator ganas di sekitarnya. Makhluk itu pun mulai menyerang wanita ini. Ketika wanita ini melihat ke atas, sosok monster itu sudah berada di atas pohon. Dia adalah seekor ular berbisa. Tapi beruntungnya cowoknya cepat datang dan nolongin. Dia pun berhasil selamat dari gigitan ular. Lalu si cewek cepat-cepat ngajakin buat balik ke perahu. Akhirnya mereka berdua pun kabur dari pulau aneh itu. Namun ternyata si ular nggak terima. Ular itu terus mengikuti perahu mereka dan langsung menyerang perahu mereka. Ular itu bersiap untuk mencaplok mereka berdua, tapi mulutnya terhalang oleh senjata si cowok. Meskipun begitu, si ular tidak menyerah. Ia kemudian melilitkan tubuhnya dan berhasil melahap tubuh si cewek itu. Ada seekor ular yang tiba-tiba muncul di ujung perahu. Sepertinya ular ini sedang marah, tapi tiba-tiba ia tertusuk oleh senjata pria ini. Kekuatan ular itu membuat pria ini terpental. Ular itu kemudian melompat, lalu masuk lagi ke dalam laut. Tak lama kemudian ular itu muncul, berusaha mencuri si wanita cantik di atas perahu. Tapi seorang pria malah jatuh ke dalam laut, terkena sabetan ekor si ular. Mereka pun segera memberikan pertolongan kepada rekannya itu. Akhirnya mereka pun selamat. Ternyata mereka ini sedang nelayan, tapi mereka tersesat dan malah menemukan sebuah pulau aneh. Karena tidak tahu arah pulang, mereka memutuskan untuk mendarat di pulau itu. Lalu tiba-tiba angin berembus kencang. Sekumpulan bulu-bulu halus menerpa mereka seperti badai. Begitu badai berlalu, mereka mengamati bulu-bulu halus itu. Yang ternyata bulu itu menandakan bahwa di tempat itu ada musim kawin para ular-ular monster. Mereka semua sedang berkembang biak di dalam sebuah goa. Karena tak mau ambil resiko, segerombolan orang ini kemudian memilih jalan lain. Dan di sana mereka malah menemukan mayat-mayat kering. Lalu ada beberapa bangunan tua. Sepertinya itu adalah bangunan prasejarah, di mana setiap bangunan di dalamnya ada peti mati yang berisi garis desa yang dijadikan tumbal oleh penduduk desa kepada dewa ular. Di sebuah pulau ada tumbuhan aneh yang hobi memakan manusia. Untuk menyelamatkan orang yang ditelan tumbuhan itu, batang tumbuhan itu harus dipatahkan, maka orang itu akan selamat. Selain tumbuhan aneh, di sana juga ada bunga beracun yang serbuknya bisa mempengaruhi seseorang menjadi berhalusinasi, seolah-olah melihat wanita cantik dan seekor ular. Di saat yang sama, seorang bocil sedang bermain-main dengan seekor ular liar. Dia tak tahu akan bahaya ular itu. Di tempat berbeda ada seorang mafia yang menangkap ular-ular berbisa untuk dijadikan bisnis mendapatkan keuntungan. Tapi hari itu salah satu ular yang mereka tangkap lolos. Ular itu memakan salah satu anak buah dari si mafia jahat tersebut. Melihat ada ular yang kabur, para mafia ini pun panik. Bos mafia ini pun akhirnya mendapatkan serangan ganas dari ular itu. Sebagai bentuk balas dendam, bos mafia ini pun kemudian dililit, lalu dipatahkan tulang belulangnya. Setelah itu ia pun dicaplok. Tempat persembunyian para mafia itu pun hancur dan meledak. Segerombolan orang-orang yang tersesat ini melihat ular itu keluar dari rumah yang terbakar, tapi ular itu menganggukkan kepala seolah-olah berterima kasih karena kehadiran mereka. Ia bisa lolos. Akhirnya sekelompok orang tersesat ini pun pergi meninggalkan pulau itu sembari mencari jalan pulang, dan film selesai.